mau ke pasar gitu ya, atau saya ingin makan gitu ya, itu kalimat ya. Boleh sebutkan, boleh tuliskan ya. Nah, terus kita tunjukin satu gambar ya, dan kita minta dia meniru gambar ini ya. Kita tunjukkan, udah dilihat, oke sekarang digambar. Kita tutup gambar aslinya ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk mengetesnya. Nah, setelah itu angkanya kita jumlahkan ya. Angkanya kita jumlahkan. Kalau angkanya 0 sampai 17 itu artinya gangguan fungsi kognitif atau fungsi otak yang berat, gangguan fungsi otak untuk berpikir yang berat ya. Jadi itu 0 sampai 17. Kalau 18 sampai 23 ada gangguan tapi belum berat ya. Kalau 24 sampai 30 tidak ada gangguan atau normal ya. Teman-teman seperti itu ya cara menguji penilaian MMSE. Nanti file ini saya berikan kalau teman-teman di rumah mau nguji untuk keluarganya atau diri sendiri gitu ya, itu boleh ya. Oke, sekarang bagaimana mengenai pencegahan dan penanganan demensia. Nah, teman-teman, untuk mencegah demensia ya perlu berhenti merokok karena merokok ini sumber radikal bebas ya. Olahraga teratur, tidurnya harus cukup ya. Pola makannya sehat ya, usahakan yang tidak banyak pengawet ya. Kalau yang ada yang organik, usahakan yang organik ya. Kemudian suplemen untuk otak itu VCO, virgin coconut oil, dan pegagan. Ya, ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ini sangat bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi demensia. Hindari alkohol berkadar tinggi, ya, tuak, misalnya whisky, gitu ya, hindari ya. Menjaga berat badan ideal, ya. Kemudian aktif berpikir, ya, jadi aktif berpikir seperti membaca, menulis, main catur, ya, teka-teki silang ya. Main game pun juga boleh asal ingat waktu ya. Itu untuk melatih otak. Kemudian rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol ya. Dan konsultasi ke psikolog bila mengalami stres dan depresi ya supaya tidak mengarah menjadi demensia. Nah, kalau sudah terlanjur kena demensia bagaimana ya? Gunakan kalau teman-teman ada keluarga yang menderita demensia di rumah ya, teman-teman perlu menggunakan kalimat pendek sederhana ya dan dengan menggerakkan tangan, kontak mata pada waktu bicara ya. Jadi misalnya kita ngajak misalnya orang tua kita kena demensia ya. Terus kita pengen ngajak makan ya. Jadi teman-teman jangan cerita hari ini kita akan makan ada steak, ada sayur, ada ini, saya sendiri yang masak, dan sebagainya. Habis itu baru kita ngomong, ayo kita makan. Dia bingung nanti, ya, kalau masih demensia. Jadi kita bilang apa? Ayo kita makan, diperagakan, gitu ya. Ayo kita makan, gitu, ya. Nah, kemudian olahraga untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Ya, pada orang yang demensia, dia akan cenderung berdiam diri dan malas bergerak. Ya, nah kalau teman-teman biarkan, maka kakinya akan melemah, ya, dan kalau berdiri mulai nggak seimbang, ya, jatuh, ya, dan jantungnya juga melemah. Ya, jadi jangan biarkan seperti itu. Kalau malas jalan apa? Bujukin, ya. Ayo kita jalan, pemandangan bagus, udara segar, gitu ya, seperti itu. Dan nomor 3, melakukan aktivitas menyenangkan, ya. Jadi jangan diemkan, ya. Karena kalau orang demensia seringkali kan kita males deh ngomong sama orang seperti ini, marah-marah terus, gitu ya, mau dibantuin malah ngomelin, akhirnya ya udah diemin aja, gitu ya. Nah itu akan memburuk, ya. Nah, lakukan aktivitas yang menyenangkan, bukan menyenangkan buat kita yang ngajak, menyenangkan buat dia yang diajak, yang demensia ya. Kalau dia senang masak ya ajak yuk memasak, ajak belanja kemudian memasak. Kalau senang berkebun ya berkebun, senang melukis ya melukis, berikan alat-alat melukisnya. Atau kalau senang main musik ya ajak main musik gitu kan, kasih alat-alat untuk main musiknya gitu ya. Kemudian membuat agenda sebagai alat bantu mengingat acara sehari-hari. Jadi dia isi agenda sendiri untuk kegiatannya, ya. Nah, kemudian konsumsi herbal, ya. Nah, VCO dan pegagan ini 2 herbal yang sangat direkomendasikan untuk penanganan demensia selain obat-obatan, ya.
Nah, obat-obatan saya nggak bahas, itu diberikan oleh dokter ya, tapi teman-teman bisa tambahkan VCO dan pegagan. Oke. Nah, sekarang apa sih manfaat VCO untuk demensia? Nah, ini ada satu dokter ya, Dokter Manny Alvarez namanya ya. Ini dari New York University School of Medicine di Amerika ya. Dan beliau banyak meneliti mengenai VCO ini untuk demensia ya. Dan beliau mengatakan bahwa otak itu bisa beraktivitas itu karena ada sumber energinya ya. Sumber energinya apa? Glukosa ya. Jadi gula darah ya atau glukosa ini itu menjadi sumber tenaga untuk otak ya. Itu sebabnya teman-teman kalau orang kena diabetes ya, itu kalau gulanya tinggi itu berbahaya, tapi kalau gulanya sampai rendah banget gitu ya, sangat rendah, itu lebih berbahaya lagi karena otaknya bisa nggak dapat energi ya, langsung pingsan dia ya. Karena apa? Karena energi untuk otak itu asalnya adalah dari glukosa, itu energi yang utamanya ya. Nah, ternyata pada demensia otak itu tidak bisa menggunakan glukosa ini untuk energinya. Jadi glukosanya ada ya, tapi dia nggak bisa pakai lagi untuk energi ya. Ada beberapa teori ini berhubungan dengan namanya kebal terhadap insulin atau resistensi insulin dan sebagainya. Tapi pada intinya otak ini tidak mampu menggunakan gula lagi atau glukosa lagi pada demensia. Jadinya apa? Otaknya nggak dapat energi, nggak bisa mikir, nggak bisa berfungsi. Ya, nah sekarang teman-teman, kenapa VCO? Ya, VCO itu mengandung MCT, medium chain triglyceride, ya, medium chain triglyceride, ya. Dan MCT ini di dalam darah akan berubah menjadi keton, ya. Dan keton ini adalah sumber energi juga untuk otak selain glukosa tadi. Jadi kalau sumber energi yang pertama ini stop karena otak nggak bisa pakai, dia masih bisa pakai sumber energi kedua, yaitu keton yang berasal dari VCO ini, ya. Dan untuk menghasilkan VCO yang mengandung MCT yang tinggi di atas 50% ya, maka pembuatan VCO-nya harus betul-betul bagus ya. Nah, tadi yang Ibu Ria cerita tadi yang di NIAS itu adalah proses pembuatan VCO yang sangat-sangat betul ya, memenuhi standar ya. Nah, jadi teman-teman yang mengalami demensia atau keluarganya mengalami demensia itu bisa mencoba menggunakan VCO ini ya. Berapa banyak? Pada orang-orang yang telah mengalami demensia diberikan sehari 2 kali ya. 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam ya. Kalau kondisi demensianya itu lebih buruk lagi diberikan 3 kali, 3 sendok makan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, 1 sendok makan malam ya. Kalau teman-teman bekerja dan siangnya tidak ada di rumah, bisa diberikan 2 sendok makan pagi dan 1 sendok makan malam seperti itu ya. Dan itu dan banyak testimoni dan kisah-kisah orang-orang yang sudah menggunakan VCO itu hasilnya sangat baik ya. Nah, sekarang bagaimana manfaat pegagan untuk demensia? Ya, nah pegagan bentuknya seperti ini teman-teman ya. Pegagan juga disebut dengan kata antanan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gotukola ya, bahasa Latinnya Centella asiatica. Ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi untuk melawan reaktif oksigen spesies atau ROS ya, yang menyebabkan endapan peptida beta amiloid tadi ya. Jadi ini dengan mengkonsumsi pegagan ini akan memperbaiki sel-sel otak yang sudah mulai ada endapan peptida beta amiloid yang mengarah ke Alzheimer dan demensia ya. Juga pegagan ini akan karena dia mengatasi peptida beta amiloid, pembuluh darahnya yang mulai tersumbat juga akan terbuka gitu ya. Jadi memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Dengan demikian akan melindungi sel otak dari kerusakan dan kematian sel-sel otak ya. Juga pada akhirnya meningkatkan aktivitas kognitif otak yang sudah mulai menurun ya. Nah, nanti kalau dites seperti tadi misalnya angkanya 5 gitu ya.
Nah, nanti naik ya dan berangsur membaik ya. Dan pegagan ini selain digunakan untuk pengobatan, membantu pengobatan demensia dan Alzheimer, pegagan ini juga bisa dipakai untuk pencegahan ya. Nah, saya sendiri di rumah saya nanam pegagan, teman-teman ya. Istri saya, Dokter Reni itu suka ngambil ya, kemudian dituang ke gelas, dikasih air hangat, rasanya seperti green tea ya. Tapi sekarang pegagan juga ada yang dalam bentuk teh, ya, teh celup, ya, dan itu lebih praktis, ya, teh celup, ya. Di KTP UKM juga banyak yang memproduksi tes apa namanya, banyak memproduksi teh pegagan dalam teh celup ini, ya. Selain VCO yang tadi. Oke, nah terakhir saya akan menyampaikan mengenai kisah kehidupan, ya. Nah, saya bacakan ya. Andi adalah seorang pekerja keras di perusahaannya. Ya, Andi berasal dari keluarga yang miskin di sebuah desa. Namun, Andi memiliki impian yang besar, yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarganya dan membelikan rumah yang layak untuk kedua orang tuanya di kampung. Ya, buat Andi tidak ada waktu untuk bersenang-senang, hanya bekerja dan mencapai impian yang dia prioritaskan. Andi juga sering mengirim WA ke orang tuanya. Bapak dan Ibu, aku ingin sekali membahagiakan Bapak dan Ibu. Doakan anakmu ini supaya tetap sehat dan makin sukses di perusahaan tempatku bekerja. Nanti, bila aku sudah sukses dan punya banyak uang, aku akan sediakan banyak waktu untuk Bapak dan Ibu. Kita akan jalan-jalan ke Bali bersama. Aku juga ingin membelikan rumah untuk Bapak dan Ibu supaya tidak usah kontrak rumah lagi. Saat ini aku belum bisa pulang kampung, namun percayalah, suatu saat kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang bersama. Peluk cium Andi, ya. Dia sering ngirim WA seperti ini ke kedua orang tuanya yang ada di kampung. Nah, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu, Andi makin sukses di perusahaannya. Hampir 10 tahun berlalu dan Andi sudah menjabat sebagai direktur utama. Dan dengan penuh antusias, Andi memutuskan segera mewujudkan impiannya untuk kedua orang tuanya. Andi pun segera memesan tiket pesawat dan pulang ke kampungnya. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya, Andi segera memeluk mereka sambil menangis karena rindu dan bahagianya. Ya, bayangin 10 tahun nggak pulang ya. Namun kedua orang tuanya hanya terdiam. Kata pertama yang keluar dari mulut mereka adalah, "Kamu siapa ya? Mau cari siapa?" Andi tertegun dan segera menyadari situasinya setelah adiknya menjelaskan. Ayah dan ibu mengalami kepikunan sejak 2 tahun terakhir. Dokter mengatakan mereka menderita demensia. Andi terpukau, impiannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya pudar sudah. Teman-teman, pesan moral dari kisah kehidupan ini, jangan tunggu menjadi kaya untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Waktu terus berlalu, teman-teman. Waktu yang ada sekarang, gunakan untuk membahagiakan mereka yang sudah mengasihi dan membesarkan kita. Ya. Yang kedua, demensia itu bisa dicegah, ya, bisa diatasi dengan pola hidup yang sehat, dan teman-teman juga bisa menggunakan obat-obatan yang diberikan dari dokter, dan teman-teman bisa gunakan VCO dan pegagan tadi, ya. Masih ada harapan untuk mereka. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirnya terakhir pesan yang ingin saya sampaikan, ya, teman-teman, kesehatan bukan segala-galanya, ya. Namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti, ya. Di sini saya cantumkan Instagram saya, teman-teman bisa follow. Nanti banyak rekaman dan juga topik-topik kesehatan lainnya yang teman-teman bisa dapatkan. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Amel.